Bab 373 Serangan Balik. Makhluk super evolusi, makhluk yang membuat makhluk api gemetar ketakutan, memiliki kekuatan sihir yang luar biasa dan mengerikan dan merupakan mimpi buruk bagi orang-orang kuat yang setingkat. Kalau saja Xiao Chen tidak diberitahu oleh burung hantu malam yang terbang entah dari mana, dia tidak akan tahu bahwa Raja Raksasa juga merupakan salah satu makhluk super evolusi, dan bukan Raja super evolusi dari makhluk api berlian berwarna. Jika itu bukan makhluk api berlian berwarna, lalu apa istimewanya? Xiao Chen bingung, tetapi diam-diam dia menjadi waspada. Jika Night Owl tidak memberitahunya, dia mungkin akan terkejut oleh Raja Raksasa. Setelah burung hantu malam mengembangkan sayapnya dan menyampaikan pesan, api pun padam dan tandanya pun terhapus sepenuhnya. Ini jelas bukan kematian alami, tetapi disebabkan oleh pemiliknya, yang menghancurkan dirinya sendiri setelah berita itu sampai kepadanya. Mustahil untuk sampai ke dasarnya. Xiao Chen mengerutkan kening, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan ke halaman. Melihat langit malam yang gelap, dia mulai berpikir. Masih ada 3 hari tersisa sebelum pertarungan dengan Raja Raksasa, tetapi sampai sekarang dia belum bisa memahami dengan tepat kekuatan lawannya. Tampaknya Raja Raksasa sengaja menyembunyikan kekuatannya, yang pasti sangat mengerikan dan kuat. Ketika musuh datang, kita akan melawan mereka. Ketika air datang, kita akan membangun tanggul tanah. Ini terlalu pasif. Ia mulai merencanakan dengan hati-hati. Jika ia kalah, ia harus memiliki rute pelarian yang aman. Jika keadaan benar-benar memburuk, tampaknya kita perlu meminjam bantuan dari lawan. Bantuan siapa yang harus kita pinjam? Tempat ini sudah dekat dengan kota Raja Binatang Buas dan akan segera meninggalkan wilayah kekuasaan kota raksasa. Tampaknya kita dapat meminjam kekuatan dari raja kuat lainnya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Xiao Chen telah membuat rencana. Dia menetap dengan tenang di rumah Tuan Kota di Kota Iblis Malam. Ada banyak makhluk api di rumah Tuan Kota, yang melayaninya dengan penuh perhatian, sang Raja Teror. Sekalipun dia adalah penguasa kota setan malam, dia diam-diam menggertakkan giginya, tetapi dia tetap harus berhati-hati, karena takut membuat Xiao Chen marah. Waktu mengalir lambat seperti air mengalir. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 hari telah berlalu, dan besok kita akan berduel dengan Raja Raksasa di luar kota Iblis Malam. Namun, pada malam itu, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Kota Iblis Malam yang cukup besar itu sangat sunyi malam itu. Keheningan seperti ini terlalu tidak normal, senyap seperti kematian, tanpa suara apapun. Perlu Anda ketahui bahwa ini adalah kota besar, dan larut malam adalah waktu ketika makhluk api paling suka beraktivitas. Bagaimana mungkin ribuan makhluk api tampaknya kehilangan suara mereka? Perasaan tertekan yang kuat perlahan mendekat dan secara bertahap menyelimuti area tersebut. Xiao Chen tahu ada sesuatu yang salah dan sesuatu pasti telah terjadi. Dia sekarang tinggal di rumah Tuan Kota di Kota Setan Malam, dan hanya dipisahkan oleh tembok dari Tuan Kota di Kota Setan Malam. Dia segera bergegas ke kamar Tuan Kota di Kota Setan Malam seperti hantu. Penguasa Kota Iblis Malam segera berdiri dari kursinya dan ingin melawan, tetapi pisau tulang di tangan Xiao Chen langsung memotong kedua lengan tulangnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jangan bunuh aku terpaksa melakukannya. Penguasa Kota Iblis Malam sangat ketakutan. Di hadapan Raja Berlian Kuning, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia berkata dengan suara gemetar, tantangan Raja Raksasa kepadamu hanyalah kedok untuk menstabilkanmu. Dia diam-diam merekrut para master untuk memusnahkanmu malam ini. Xiao Chen mengulurkan jarinya, memecahkan tengkoraknya, dan mengumpulkan api kedai.
Alam cincin luar angkasa. Raja raksasa yang berbahaya. Di wilayah timur, kota raksasa, kota raja binatang, dan kota 100 perang adalah 3 kota besar yang berdiri berdampingan. Xiao Chen tidak menyangka bahwa raja raksasa yang terkenal itu akan bertindak seperti ini, menggunakan segala cara yang diperlukan dan tidak takut merusak reputasinya sedikitpun. Dia tahu bahwa dia sedang dikepung saat ini karena dia dapat merasakan fluktuasi api yang kuat muncul di semua sisi. Di kota setan malam yang sunyi, semua makhluk api tidak berani mengeluarkan suara. Karena mereka merasakan penindasan yang kuat, setidaknya 10 raja api yang kuat memasuki kota dari segala arah dan berkumpul menuju rumah tuan kota. Gelombang yang mengerikan itu pecah hampir bersamaan. Tidak perlu menyembunyikannya saat ini. Rumah penguasa kota Night Demon City dikelilingi oleh cahaya terang yang membubung ke langit. 10 makhluk api yang kuat, dengan api ilahi bersinar terang di tengkorak mereka, muncul bersama di gedung tinggi itu. Xiao Chen melompat dan terbang ke menara batu 7 lantai tertinggi, menatap ke bawah pada 10 master yang mengelilinginya. Kau benar-benar sangat menghargaiku. Kau telah mengerahkan kekuatan yang begitu besar, termasuk 10 makhluk api tingkat kedua dari berlian kuning, hanya untukku. Api-api suci membumbung tinggi ke langit di sekeliling, dan fluktuasi api dari 10 master itu sangat mengerikan, seperti lautan yang luas. Tak seorang pun dari orang-orang kuat itu berbicara. Mata mereka bagaikan obor, memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan menakutkan, menatap kerangka berlian kuning di menara batu itu. Tidak seorang pun berani meremehkan kemunculan kerangka emas yang kuat. Alasan saya mengerahkan kekuatan sebesar itu menunjukkan betapa saya menghargai Anda. Sebuah suara yang tenang dan mantap datang dari langit yang jauh, dan kerangka giok putih melangkah di kehampaan, perlahan-lahan muncul di bawah sinar bulan seolah-olah berjalan di tanah datar. Tekanan api yang kuat di tengkorak itu sangat mengerikan, seolah-olah telah menyatu dengan denyut nadi dunia. Pada saat ini, ribuan makhluk api di kota setan malam gemetar ketakutan, semuanya berlutut di tanah, dan menyembah ke arah ini. Raja raksasa. 2 sinar cahaya ilahi bersinar dari rongga mata Xiao Chen saat dia menatap raja menakutkan yang berjalan di udara. Itu memang aku, sang raja. Kerangka giok putih itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan tekanan beratnya bagaikan gunung, menutupi seluruh istana tuan kota. Kamu adalah salah satu dari 3 raja di wilayah timur, mengapa kamu bertindak begitu hina? Kamu memintaku untuk bertemu untuk pertempuran yang menentukan besok, tetapi kamu mengepungku malam ini. Kamu sangat pelin-pelan dan berbahaya. Apakah kamu tidak takut merusak reputasimu? Raja raksasa sama sekali tidak peduli. Gelombang mental yang kuat terpancar, dan dia berkata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Membunuhmu dengan bersih dan rapi adalah hasil akhir yang aku inginkan. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Dia benar-benar akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Xiao Chen terkejut. Prestasi Raja Raksasa hari ini sama sekali bukan kebetulan. Dia adalah musuh yang mengerikan. Pada saat ini, Raja Raksasa datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan gelombang-gelombang dahsyat bergulung menuju istana tuan kota satu demi satu seperti ombak besar. Ini adalah tekanan spiritual yang luar biasa. Jika itu adalah makhluk api biasa, ia pasti sudah lama runtuh karena tidak mampu menahannya. Aku tidak menyangka Raja Raksasa bukanlah raksasa. Namanya diambil dari kota itu, bukan dari tubuhku. Kerangka Raja Raksasa tidak sebesar yang dibayangkan. Tingginya hanya 7 kaki, tetapi seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih susu, seolah-olah diukir dari batu giok halus. Ini adalah kerangka seputih salju, tetapi jelas. Tidak biasa, tulangnya seputih salju,
bening dan hampir transparan. Yang paling aneh adalah ada tanda teratai di tengah tulang frontal, dengan sedikit cahaya keemasan bersinar. Setelah melihat kerangka seperti batu giok dan tanda teratai emas, kewaspadaan Xiao Chen segera meningkat pesat, karena semua ini tidak asing baginya. Dia memikirkan Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara. Ketiga mantan sahabat itu juga memiliki tulang giok putih dan ditandai dengan bunga teratai, yang sangat luar biasa. Mungkinkah ini perwujudan makhluk super evolusi jenis lain? Raja raksasa, kau benar-benar mengecewakanku. Kau bahkan tidak berani melawanku dengan adil. Meskipun Xiao Chen tahu bahwa tidak ada gunanya memprovokasi lawan, dia tetap meremasnya tanpa ampun, berharap agar 10 orang terkuat di sebelahnya memiliki pendapat. Sebagai Raja Raksasa, jika aku melakukan semuanya sendiri, aku akan direpotkan oleh hal-hal sepele sepanjang hari. Hari ini aku akan memberikanmu kepada saudara-saudaraku sebagai hadiah. Apimu adalah hal yang baik. Jika kau melahapnya, kau dapat menciptakan super evolver lainnya. Tubuh tulang emasmu bahkan lebih baik. Itu adalah harta yang langka. Saudara-saudara, aku akan memberikannya kepadamu. Ambillah apa yang kau butuhkan. Raja raksasa berdiri di langit, dengan api suci yang menyembur keluar dari tubuhnya. Tanda teratai di tengah dahinya memancarkan cahaya yang cemerlang. Fluktuasi api yang dahsyat itu begitu menakjubkan sehingga membuat jiwa orang-orang bergetar. Meskipun tidak mengambil tindakan, ia menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Ini adalah pencegah yang ampuh. Itu lebih baik daripada mengambil tindakan tanpa mengambil tindakan apapun. 10 master teratas tampak sangat bersemangat dan maju bersama-sama. Raja raksasa sialan ini. Xiao Chen mengumpat dalam hatinya. Dia benar-benar menggambarkannya sebagai daging biksu Tang. Para prajurit benih api ini berharap semua orang bisa datang dan menggigitnya. Kerangka ular raksasa sepanjang lebih dari 20 meter, berwarna putih seluruhnya, adalah yang pertama bergerak. Ia lebih lincah daripada makhluk apapun yang berdaging dan berdarah, melompat di langit, menyapu langit seperti sehelai sutra, dan tubuh tulang putihnya yang panjang menyapu seperti pisau raksasa. Xiao Chen merasa situasinya sangat berbahaya. Ia dikepung oleh 10 guru besar, dan ada seorang raja raksasa yang mengawasinya dengan saksama. Ia tidak ingin tinggal lama di sini dan bersiap untuk keluar. Menghadapi tulang-tulang ular besar yang tersapu, dia mencibir berulang kali. Bagaimana mungkin tulang-tulang makhluk api tingkat yang sama dapat bersaing dengan tulang-tulang berlian kuningnya? Dia bahkan tidak menghindar dan ingin menghancurkannya secara langsung. Namun, ketika tinju emasnya menghantam tulang ular yang sedang menerjang ke arahnya, pria kuat ini benar-benar tampak bangkit kembali. Tulang ular itu lebih kuat daripada ular yang memiliki daging dan darah. Tulang itu bergetar sedikit dan menjadi sangat lembut, seperti tai chi yang halus, dengan ringan melarutkan kekerasan dan melilit tubuhnya. Raja api tingkat ini memang bukan lawan yang mudah, ia berpengalaman dan ahli dalam pertempuran. Pada saat yang sama, seekor kerangka laba-laba raksasa bercakar 8 di dekatnya memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu seperti guntur. 8 kakinya menusuk seperti 8 pedang tajam. Cahaya putih menyala, dan 8 orang kuat lain yang setingkat dengannya juga melesat maju. Gelombang api yang dahsyat melonjak, dan mereka semua menyerang Xiao Chen bersama-sama. Setelah mengalami kekalahan di awal, Xiao Chen berada dalam posisi yang sangat pasif. Ia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan bertarung orang-orang kuat ini begitu rumit. Di saat-saat kritis, suara surgawi, Om, bergetar. Meskipun itu adalah fluktuasi mental, ia memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi serta membersihkan jiwa. 10 orang terkuat semuan.
Ia tersambar petir dan tubuh mereka bergetar hebat. Akan tetapi, meskipun jiwa Xiao Chen menjadi semakin murni saat ini, jiwanya belum mencapai keadaan suci dan murni. Masih ada roh jahat kematian yang hidup berdampingan dalam jiwanya, sehingga suara surgawi, Om, tidak dapat dimainkan sepenuhnya. Selain itu, suara surgawi, Om, tersebar dan menyerang 10 master pada saat yang sama, sehingga mustahil untuk membunuh salah satu dari mereka secara instan. Akan tetapi, tenaganya amat besar, dan kerangka ular raksasa yang terkena serangan pertama itu, tulang-tulangnya yang besar hancur di tempat. Setelah Xiao Chen lolos dari perangkap, sepasang telapak tulang berlian kuningnya memancarkan cahaya keemasan dan bergegas menuju laba-laba raksasa berkaki 8. Dengan suara berderak, kedelapan kaki panjang seperti sabit milik laba-laba raksasa itu semuanya patah. Pada saat ini, meskipun suara surgawi, Om, masih bergema, 8 master lainnya juga telah lolos dari kesulitan mereka. Api yang kuat membakar dengan sangat kuat, menghalangi akibat dari serangan jiwa. Pisau tulang yang diperbesar, pedang raksasa yang terbuat dari besi meteorit, DCB, semuanya menghantam Xiao Chen, dan suara seperti besi palu bergema di seluruh kota iblis malam. Meskipun Xiao Chen terlempar, cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan meledak keluar, dan kerangka emas itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Meskipun diserang oleh 8 guru besar, kerangka emasnya tidak rusak sama sekali, menunjukkan kekuatan dahsyat dari Raja Berlian Kuning. 8 orang kuat itu terkejut. Anda tahu, mereka semua berada di alam yang sama, tetapi 10 orang kuat yang bersatu tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kerangka berlian kuning ini. Meskipun mereka terkejut, ke-8 pria kuat itu tetap menyerbu tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, Raja Raksasa membuka cincin ruang angkasa dan membantu 2 pria kuat yang tubuhnya yang tulangnya hancur untuk menggantinya dengan tubuh tulang yang baru. Kedua pria kuat itu menyerang lagi. Xiao Chen ingin melarikan diri, tetapi dia mendapati bahwa Raja Raksasa sedang mengawasinya dengan ketat dan telah menguncinya, jadi peluangnya untuk melarikan diri dengan sukses sangat tipis. Baiklah, kalau begitu, aku akan membunuh 10 dari kalian hari ini, dan kemudian aku akan membunuh si pengecut. Xiao Chen dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan suara, ham, terus berlanjut. Dia menyerang 10 pria terkuat dengan postur putus asa. Akan tetapi, Raja Raksasa di sebelahnya tidak mempercayainya dan menguncinya dengan lebih hati-hati. Cahaya ilahi yang menyilaukan menerangi kota setan malam. Xiao Chen seperti seekor harimau yang dikelilingi oleh 10 guru besar. Begitu dia mengucapkan kata, ham, dia segera memaksa mundur 5 orang di depannya. Tidak ada yang berani menahan suara yang begitu menakutkan sendirian. Tulang ular besar yang panjangnya lebih dari 20 meter itu datang lagi, mengeluarkan suara seperti angin dan guntur, dan kekosongan itu hancur. Xiao Chen yang terjebak tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan terkena serangan langsung. Namun, bagaimana mungkin dia menderita kekalahan yang sama untuk kedua kalinya? Sebelum tulang ular itu sempat melilitnya, dia mencibir dan menebas dengan kedua telapak tangannya, dan tangan dewa menyerang dengan ganas. Tulang-tulang ular besar itu seperti tali yang compang camping, hancur berkeping-keping. Xiao Chen dengan keras menggetarkan suara surgawi Om, memaksa semua master untuk mundur. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan bergegas menuju tengkorak ular raksasa itu. Kerak, dia memecahkannya hanya dengan satu jari, lalu dia memeluk tengkorak itu dan dengan cepat memurnikan api di depan semua orang. 9 master itu sangat marah. Xiao Chen terlalu sombong. Setelah membunuh ular raksasa itu, dia benar-benar memurnikannya di depan mereka.
9 orang men Yerang bersama-sama dan menyerang dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk api yang setingkat dengan Xiao Chen, dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Xiao Chen terus-menerus menggetarkan suara Om Surgawi, dia dikelilingi oleh musuh, dan meskipun dia menghindar dengan cepat, dia masih terkena pukulan keras berkali-kali. Pisau-pisau tulang besar dan pedang meteorit raksasa yang berkilauan dengan cahaya dingin itu sangatlah kuat, dan mereka membuat tubuh tulang emasnya mengeluarkan suara berdenting. Namun, tulang berlian kuning itu sangat kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Kerak, Xiao Chen menghantam bagian depan laba-laba gurita itu. Meskipun terkena pukulan keras dari 8 kakinya, tangan dewa itu menebas secara diagonal, melakukan operasi pemenggalan kepala yang bersih dan rapi. Meskipun dia terkena 7 atau 8 senjata setelahnya, dia masih memegang tengkorak yang hancur itu dan memurnikan api kuat di dalamnya. 8 makhluk api yang kuat itu sangat terkejut. Jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin akhirnya bisa menghancurkan tubuh tulang berlian kuning itu, tetapi mungkin tidak akan banyak orang kuat yang tersisa di tempat kejadian. Apakah ini Raja Super Evolusi Berlian Kuning? Dia benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Minggir, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, Raja Raksasa yang telah lama mengamati pertempuran itu akhirnya mengambil tindakan. Ia melangkah maju, tubuh giok putihnya bersinar dengan cahaya ilahi, dan tekanan api yang kuat beriak seperti lautan luas. Kau telah menguasai teknik pemurnian jiwa dan mengetahui banyak keterampilan bertarung kuno, tetapi itu semua tidak berguna bagiku. Raja raksasa itu penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Sialan, ini kerangka yang mengerikan, Xiao Chen mengumpat dalam hati. Raja raksasa itu sangat berhati-hati dan waspada. Dia tidak hanya menyerangnya dengan licik, tetapi dia juga mengamati pertempuran itu begitu lama sehingga dia sudah mengetahui kekuatan raksasa itu dan berbagai metodenya, dan baru mengambil tindakan saat ini. Raja raksasa, kau telah melihat kekuatanku dengan jelas, tetapi aku juga tahu latar belakangmu. Xiao Chen tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, ia melangkah maju beberapa langkah dalam kehampaan dan berkata, aku sudah tahu bahwa kau juga seorang super evolver. Bagaimana, kau tahu itu? Raja raksasa terkejut. Tentu saja seseorang memberitahuku. Raja binatang buas dan Raja 100 perang, keluarlah. Mari kita bergabung untuk membunuh orang jahat ini hari ini. Teriak Xiao Chen ke arah langit. Giant City, Beast King City, dan 100 Battles City adalah 3 kota besar di timur. Giant King, Beast King, dan 100 Battles King secara alami adalah 3 kota yang paling kuat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Raja Raksasa tidak terkejut ketika tiba-tiba mendengar berita itu? Tidak banyak orang yang tahu rahasia bahwa itu adalah evolusi super. Melihat Xiao Chen begitu percaya diri, dia merasa ada yang salah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Namun, saat fluktuasi spiritual yang mengunci Xiao Chen menghilang, cahaya keemasan yang menyala-nyala menembus kehampaan, dan Xiao Chen terbang ke arah yang berlawanan. Suara dengungan surgawi meledak, langsung menghancurkan tulang-tulang seorang pria kuat. Pada saat yang sama, tangan kirinya terulur dan memenggal kepala pria kuat itu. Melarikan diri jauh-jauh. Kejar. Raja raksasa itu geram. Ia segera menyadari bahwa ia telah ditipu dan terbang menjauh terlebih dahulu. Ketujuh orang kuat itu mengejar dari belakang. Xiao Chen bagaikan seberkas cahaya merah keemasan yang membelah langit, kecepatannya tak terbayangkan. Meskipun Raja Raksasa sangat kuat dan kecepatan terbangnya secepat kilat, ia tidak dapat mengejarnya dengan segera. Lagi pula,
Xiao Chen pernah menciptakan 8 fase kekuatan sihir dunia dan memiliki 8 fase kecepatan ekstrim. Dia sangat berpengetahuan tentang kecepatan. Meskipun daging dan darahnya hilang saat ini, dia mampu menggunakan kekuatan api alih-alih kekuatan spiritual darah. Jadi dia secara alami dapat mengeluarkan beberapa keterampilan kecepatan. Akhirnya, pada paruh kedua malam itu, Xiao Chen berhasil menyingkirkan Raja Raksasa. Carilah aku, bahkan jika kau harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kau harus menemukannya. Sang Raja Raksasa meraung marah. Segala sesuatu selalu berada di bawah kendalinya, tetapi hari ini membuatnya marah. Yang mulia, kita sudah dekat dengan kota Raja Binatang Buas. Mungkinkah orang itu telah memasuki wilayah kekuasaan Raja Binatang Buas? Saya akan pergi berunding dengan Raja Binatang Buas. Kalian bertujuh tetaplah di sini dan jangan berpisah. Awasi dia dengan ketat dan jangan biarkan dia melarikan diri. Raja Raksasa benar-benar marah. Api suci membubung ke langit di tengkoraknya dan 2 sinar aura pembunuh melesat keluar dari rongga matanya, mengembun menjadi ujung-ujung yang nyata seperti pedang. Dia tampak muram dan kejam, dan berkata, 3 raja yang berevolusi super sudah cukup untuk seluruh wilayah timur. Saya rasa Raja Binatang Buas tidak menginginkan orang keempat muncul. Saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang tak berujung dan menakutkan dan berjalan menuju kota Raja Binatang Buas yang megah dan tinggi di depan. Xiao Chen memang bermaksud membawa Raja Raksasa ke sekitar kota Raja Binatang untuk membuat 2 raja tertinggi saling curiga. Tetapi dia sendiri telah pergi jauh, dan sekarang dia bergegas melanjutkan perjalanannya dengan gila-gilaan, menuju tujuannya, kota raksasa. Harus kukatakan bahwa Xiao Chen sangat gila saat itu. Dia baru saja dikejar oleh Raja Raksasa dan anak buahnya, tetapi sekarang dia berbalik dan langsung menuju ke markas Raja Raksasa. Ini adalah serangan balik jadi yang tak terduga dan serangan pemberontakan. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu bahwa orang yang diburu telah berbalik dan melancarkan serangan balik. Wilayah timur terbagi menjadi 3 kota besar, dan banyak kota yang berafiliasi dengan 3 kota raksasa tersebut. Kota raksasa tersebut secara alami menguasai wilayah yang luas. Xiao Chen menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dia memanfaatkan perbedaan waktu ini. Di wilayah yang dikuasai oleh kota raksasa, ke utara terus, kota-kota kecil sama sekali tidak terlihat sampai akhirnya kita melihat sebuah kota besar. Dilihat dari ukuran kota ini, penguasa kota pasti memiliki kekuatan berlian kuning tingkat pertama atau kedua. Raja berlian kuning akan datang dan membunuh orang tanpa pandang bulu. Siapa yang bisa menghentikannya? Xiao Chen langsung menyerbu ke dalam rumah tuan kota dan mencegat tuan kota. Yang mengejutkannya adalah dia ternyata adalah seorang prajurit berlian kuning level 2. Tanpa kata-kata tambahan, Xiao Chen mengangkat tangan dewa. Seorang pria kuat di level ini saja sudah mengerikan, tapi bagaimana dia bisa menghentikan Raja Super Evolusi berlian kuning yang merupakan raja di level yang sama? Hanya setelah belasan putaran, tubuh penguasa kota dihancurkan oleh Xiao Chen, dan apinya pun dimurnikan dalam sekejap. Xiao Chen tidak menunda sesaat pun, dan terbang menjauh, terus menuju ke utara. Saat fajar menyingsing, mereka menemukan kota besar lainnya dan berjuang masuk. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu dengan penguasa kota tingkat 2 berlian kuning yang kuat. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan mereka berhasil memurnikan api yang kuat. Pada saat ini, Xiao Chen tidak lagi merasa tertekan karena diburu. Sebaliknya, ia merasakan kegembiraan musim panen. Jika dia berhasil memanen beberapa biji api berlian kuning tingkat kedua, dia tidak akan membutuhkan jumlah 30. Selama dia berlatih dengan suara surgawi, Om,
dia mungkin bisa naik ke tingkat berikutnya. Berpacu dengan waktu, ia menuju ke utara, menaklukkan 5 kota besar dalam 1 hari dan memperoleh H5 benih api berlian kuning tingkat kedua yang kuat. Seluruh bagian utara wilayah timur terguncang. Semua makhluk api yang kuat berada dalam keadaan panik. Raja raksasa yang sedang bernegosiasi di kota Raja Binatang Buas akhirnya menerima informasi dari Night Owl dan langsung marah. Ia tidak menyangka Xiao Chen berani memberontak dan menyerang. Ia pun mengubah perannya dari orang yang diburu menjadi orang yang langsung menuju ke markasnya. Raja raksasa tidak berani tinggal sebentar dan buru-buru berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Raja binatang menggoda, sudah kubilang sejak lama bahwa dia tidak bersembunyi di kota, tetapi kau tidak mempercayainya. Tapi anak ini benar-benar pintar. Dia membuat kita berdua saling curiga di sini, tetapi dia malah masuk ke daerah terpencilmu. Hehe. Ketika Raja Raksasa mendengar apa yang dikatakannya, dia hampir ingin muntah darah. Tanpa berkata apa-apa, dia terbang ke langit dan terbang keluar dari kota Raja Binatang. Saudara Raja Raksasa, kau harus bergegas. Aku telah menerima berita terbaru. Tampaknya orang itu akan menyerang kota raksasa. Jika kau cukup cepat, kau dapat kembali tepat pada waktunya untuk melihatnya menghancurkan kota raksasamu dan lolos tanpa cedera. Raja raksasa sangat marah hingga ia hampir jatuh dari langit. Ia berteriak kepada 7 tuan di luar kota Raja Binatang, kembalilah ke kota raksasa secepat mungkin. Bab 374 membunuh 1 orang dalam 10 langkah. Bunuh 1 orang setiap 10 langkah, dan jangan tinggalkan jejak dalam jarak 1000 mil. Ketika pekerjaannya selesai, dia akan pergi. Ini adalah gambaran sebenarnya dari Xiao Chen, yang sering melakukan perjalanan ribuan mil dan telah bertempur di wilayah yang luas di wilayah timur laut. Dia tidak akan memasuki kota kecil jika dia melewatinya, tetapi akan menyerang kota besar dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menghentikan Raja Berlian Kuning, dan membunuh orang yang kuat semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Tidak ada makhluk api yang kuat yang bisa melawannya, dan itu seperti memasuki kota yang kosong. Ya, Xiao Chen melancarkan pembunuhan massal di seluruh wilayah timur laut dan tak terkalahkan. Kemanapun ia pergi, ribuan makhluk api gemetar karena panik, terutama yang kuat, yang lebih takut api mereka akan dipanen dan diambil alih. Ya, semakin kuat dirimu, semakin kau takut pada mereka. Dalam 1 hari, Xiao Chen menaklukkan 5 kota besar berturut-turut. Semua penguasa kota dibunuh olehnya, dan tidak ada penguasa kota yang bisa melarikan diri. Setiap kota besar berjarak ribuan mil. Xiao Chen melaju ke utara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemanapun dia lewat, yang kuat akan ketakutan. Kota raksasa di tengah menerima banyak pesan untuk meminta bantuan. Dan sepanjang perjalanan, banyak penguasa kota meninggalkan kotanya begitu saja. Xiao Chen bergegas ke arah utara dengan kecepatan kilat. Kota besar lain menghalangi jalan. Setelah melewati sini, kita akan berhadapan langsung dengan kota raksasa. Xiao Chen melesat melintasi tanah merah darah bagaikan angin dan kilat, dan berteriak di depan kota besar itu, berlututlah dan menyerahlah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Gosip yang baru saja kudapatkan itu benar, leluhur berlian kuning akan datang untuk membunuh kita. Semua makhluk api yang menjaga kota itu gemetar ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri ke dalam kota. Beberapa makhluk api ingin menutup gerbang kota, tetapi bagaimana mereka dapat menahan berlian kuning yang kuat? Xiao Chen melangkah maju dan menebas dengan pisau telapak tangannya. Gerbang kota besar itu runtuh dan berubah menjadi debu. Semua makhluk api di jalan menjadi panik. Sebagian besar memilih berlutut di tanah,
dan beberapa yang kuat melarikan diri karena panik. Xiao Chen tidak membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Dia berjalan maju di jalan, perlahan mengejar para pemimpin yang melarikan diri menjaga gerbang kota. Orang-orang ini melarikan diri langsung ke rumah tuan kota, seolah-olah memimpin jalan untuknya, sehingga menyelamatkannya dari kesulitan mencari sendiri. Di rumah tuan kota, Xiao Chen menghadapi perlawanan sengit. Mereka adalah orang kepercayaan tuan kota, dan mereka tidak takut mati. Namun, menghadapi Raja Berlian Kuning yang kuat yang seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas, perlawanan mereka tampak terlalu pucat dan tidak berdaya. Dengan setiap langkah yang diambil Xiao Chen, ia menghancurkan beberapa makhluk api hingga berkeping-keping. Tangan Tuhan tidak dapat dihancurkan. Di bawah telapak tangannya, tulang-tulang berubah menjadi abu satu persatu, tubuh dan jiwa mereka hancur. Hanya abu putih yang berterbangan seperti tepung. Super Evolver. Xiao Chen terkejut. Pemilik City Lord's Mansion sebenarnya adalah kerangka berlian ungu, tetapi ia memiliki fluktuasi api yang kuat dari berlian kuning tingkat kedua. Dalam sekejap, ia mengerti bahwa ini adalah evolusi yang gagal. Beberapa makhluk berlian berwarna mengalami kecelakaan selama pertumbuhan mereka, dan api mereka rusak, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan bakat mereka. Mereka hanya bisa maju seperti makhluk api biasa dan tidak akan pernah bisa berevolusi super lagi. Makhluk api yang kuat ini, saat melihat Xiao Chen, tidak melawan tetapi langsung memilih melarikan diri ke arah kota raksasa, mengerahkan kecepatan maksimalnya. Xiao Chen meninggalkan kota dan mengikutinya dari dekat. Inilah efek yang diinginkannya. Akan lebih baik jika seseorang menunjukkan jalan untuknya. Lagi pula, hanya ada satu kota raksasa, dan jika Anda menyimpang dari arahnya, Anda akan mengambil banyak jalan memutar. Tidak seperti kota-kota besar, ada banyak sekali di setiap arah. Bahkan jika Anda melewatkan satu, Anda akan selalu menemukan yang berikutnya. Yang diperjuangkannya adalah waktu. Akan sangat bagus jika ada seseorang yang memimpin jalan dan menuntunnya menuju kota raksasa. Ini akan menghemat banyak waktu yang terbuang sia-sia. Wilayah Yellow Diamond level 2 sudah dianggap sangat kuat di wilayah luar benua. Di wilayah timur, kecuali 3 raja tertinggi, hampir tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Namun, seorang Raja Berlian Kuning telah lahir. Meskipun ia berada di level yang sama dengan mereka, ia mampu menahan dengan kuat semua yang kuat di level yang sama. Secepat kilat, kedua orang kuat itu bergegas menuju kota raksasa, satu di depan dan satu di belakang. 1000 mil jauhnya bukanlah apa-apa bagi orang-orang kuat selevel mereka. Untuk melarikan diri, Purple Diamond Skeleton tentu saja berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum sebuah kota yang menjulang tinggi akhirnya terlihat. Tembok kotanya yang megah seluas gunung. Meskipun masih jauh, saya sudah bisa merasakan suasana megah kota raksasa itu. Kota raksasa yang tinggi dan megah itu memiliki tanda-tanda unik dari pengendapan dan pembaptisan selama bertahun-tahun, dan telah berdiri selama ribuan tahun. Saat orang kuat berlian ungu itu berbalik, dia menunjukkan seringai sinis. Kota raksasa itu secara alami dijaga oleh para master. Jika dia masuk dan bergabung dengan mereka untuk menghadapi orang yang berevolusi super ini bersama-sama, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Apakah menurutmu aku akan mati? Xiao Chen tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas ke belakangnya dalam sekejap, berkata, "Terima kasih telah memimpin jalan untukku. Sekarang misimu sudah berakhir." Orang kuat berlian ungu itu sangat marah. Sampai saat itu ia tahu bahwa ia telah digunakan, tetapi ia tidak akan pernah berdamai,
dan tidak akan duduk di sana dan menunggu kematian. Ia adalah berlian kuning tingkat 2 yang kuat. Sekarang harapan hidup ada tepat di depannya, bagaimana ia bisa menyerah? Berikan yang terbaik untuk melawan. Cahaya ungu melesat ke angkasa, api suci berkobar, sekuat harimau dan bertubuh seperti naga. Ia membubung melintasi angkasa, melangkah ke arah tulang leher Xiao Chen dengan kedua kakinya. Ia adalah super evolver yang gagal dan secara alami mengetahui kekuatan tubuh tulang berlian kuning, jadi ia mencari tempat yang paling rentan untuk menyerang, jika tidak maka ia tidak akan efektif. Xiao Chen mengangguk diam-diam. Orang ini memang luar biasa. Kedua kakinya yang diinjaknya diselimuti oleh api suci yang ganas. Jelas bahwa penggunaan apinya telah mencapai kesempurnaan. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Keduanya berada di level yang sama, tetapi kekuatan bertarung mereka sangat berbeda. Tinju emas melesat ke langit. Tanpa tipu daya apapun, ia menyerang sepasang kaki berlian ungu itu. Cahaya ilahi yang menyala-nyala itu mekar, dan cahaya ungu itu berubah menjadi zat yang nyata, menghalangi tinju Xiao Chen. Meskipun dengan cepat runtuh dan hancur, itu memberi waktu bagi orang kuat berlian ungu itu. Ia berjalan di udara, dan dengan bantuan kekuatan reaksi yang besar ini, ia dengan cepat terbang mundur menuju kota raksasa. Harus dikatakan bahwa ia memiliki banyak pengalaman tempur. Ia menggunakan cahaya api suci dan kekuatan lawannya untuk mempercepat pelariannya. Namun, yang ditemuinya hari ini bukanlah manusia kuat biasa, melainkan Raja Evolusi Super Berlian Kuning. Ketika dia masih 100 kaki dari gerbang kota, dia disergap oleh cahaya merah keemasan, dan cahaya keemasan yang membelah langit menghalangi jalannya. Bunuh. Pada saat ini, gerbang kota raksasa terbuka, dan dua makhluk api yang kuat memimpin pasukan untuk membunuh. Mereka melihat dua orang di luar kota dan ingin keluar untuk mendukung orang kuat berlian ungu itu. Prajurit berlian ungu itu benar-benar melihat harapan. Ia tidak lagi takut dan bahkan berhenti melarikan diri. Ia mencibir dan mulai melawan dengan ganas. Namun pada saat itu, disertai suara keras dari surga, ia merasa seakan-akan jiwanya hendak runtuh. Tulang dadanya hancur, dan retakan muncul di tengkoraknya. Sebelum sempat bereaksi, telapak tangan emas menamparkan. Ia melihat seluruh kerangka hancur menjadi bubuk ungu, dan hanya tengkoraknya yang diambil oleh musuh. Ia tidak tahu apa-apa setelah itu. Xiao Chen menyempurnakan prajurit berlian ungu di depan dua pria kuat yang datang untuk mendukung dari kota raksasa. Giant City adalah salah satu dari 3 kota kerajaan besar di wilayah timur. Siapa yang berani bersikap begitu arogan di sini? Itu unik, tetapi kedua orang kuat yang meninggalkan kota tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berbalik dan bergegas kembali ke kota. Mereka telah menerima banyak pesan bahaya dan tentu tahu betapa menakutkannya Raja Berlian Kuning di depan mereka. Raja raksasa secara pribadi meninggalkan kota hanya untuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis akan datang ke sini untuk membunuhnya. Xiao Chen tidak tergesa-gesa, tetapi terus berjalan maju dengan mantap hingga dia melihat mereka menutup gerbang kota. Hari ini aku akan membunuh banyak orang di kota raksasa. Fluktuasi mental meraung seperti guntur, menyebar ke seluruh kota raksasa. Xiao Chen tidak berjalan menuju gerbang kota yang megah itu, tetapi langsung berlari menuju tembok kota yang setinggi gunung. Dia datang ke sini untuk menerobos masuk ke markas Raja Raksasa dan menghancurkannya, jadi tentu saja dia harus meninggalkan jejaknya di kota yang megah ini. Seperti komet dari luar angkasa, Xiao Chen berubah menjadi pelangi emas dan jatuh. Tangan Tuhan bertepuk berulang kali, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu seperti matahari yang retak di langit, yang sangat menyilaukan. Boom! Ketika tangan Dewa Xiao Chen menamparkan,
Tembok kota setinggi puluhan meter runtuh, dan celah besar terbuka. Namun, dia tidak berhenti, dan terus menamparkan tangan dewa. Telapak tangan tulang emas itu tidak bisa dihancurkan, dan dengan momentum yang tak terhentikan, ia mendorong tembok kota yang panjang itu sejauh lebih dari 300 meter. Perusakan yang tidak beralasan seperti itu hanyalah sebuah usaha untuk menghancurkan kota. Makhluk api di kota itu gemetar ketakutan. Raja Berlian Kuning telah merobohkan sebagian besar tembok kota yang telah berdiri selama ribuan tahun. Mereka langsung panik dan ketakutan. Jadi, Xiao Chen melangkah memasuki kota. Yang mengejutkannya, tidak ada orang kuat yang datang untuk menghentikan mereka. Tampaknya mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang dan tidak ada seorang pun yang rela mati. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan langsung bergegas menuju pusat kota besar itu. Sekalipun ia tidak bisa mendapatkan api yang kuat, perjalanan ini sepadan. Dalam perjalanan, ia telah memurnikan api para penguasa 6 kota besar. Merebut kota raksasa sekarang sama saja dengan memberi raja raksasa beberapa tamparan keras di wajahnya, yang dapat dianggap sebagai keberhasilan menyelesaikan tujuan. Rumah tuan kota sangat megah, dengan serangkaian bangunan tinggi dan megah. Ketika Xiao Chen tiba di sini, dia menyerang tanpa ragu. Di bawah telapak tulang emasnya, istana dan paviliun terus-menerus hancur berkeping-keping dan runtuh, dengan asap dan debu mengepul ke langit. Berani sekali, orang-orang kuat yang tetap tinggal di kota raksasa akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Jika bangunan penting, rumah tuan kota, dihancurkan, raja raksasa pasti akan marah ketika dia kembali. Mereka tidak ingin menghadapi pemandangan yang mengerikan itu. 4 pria kuat muncul dari segala arah dan bergegas menuju Xiao Chen bersama-sama. Haha, Xiao Chen tertawa. Melihat makhluk api yang kuat dari berlian kuning tingkat kedua, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia bertarung melawan para master dari segala arah seolah-olah dia melihat mangsa yang gemuk. Pada saat yang sama, pasukan makhluk api yang tak kenal takut datang dari segala arah dan mengepung tempat ini. Menyerang pasukan ribuan makhluk api, sepasang telapak tangan tulang emas Xiao Chen meledak menjadi cahaya keemasan yang menyala-nyala, membelah area yang luas secara horizontal dan memotong garis secara vertikal. Tangan Tuhan menghancurkan segalanya di segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Selama benda itu menyentuh makhluk api, benda itu akan mengeluarkan suara yang keras, dan tulang-tulang akan beterbangan kemana-mana. Seperti salju tebal di rumah bangsawan kota, tulang-tulang yang patah akan berubah menjadi bubuk putih dan beterbangan kemana-mana. Tidak ada yang bisa menahan serangan mengerikan dari Raja Berlian Kuning. Ketika telapak tangan tulang emas diayunkan, telapak tangan itu menyapu area yang luas, dan banyak makhluk api langsung hancur. Selama proses ini, Xiao Chen berhasil membunuh prajurit berlian kuning tingkat kedua dan menyempurnakan apinya selama pertempuran. Semakin banyak makhluk api berkumpul dan bergegas menuju rumah tuan kota dengan putus asa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat pertempuran berskala besar seperti itu. Ada lautan tulang yang tak berujung di mana-mana, yang hampir menenggelamkan tempat itu. Pada saat ini, manfaat suara surgawi, Om, terungkap. Suara surgawi yang luas mengguncang langit dan bumi dan menyebar ke segala arah. Makhluk-makhluk kerangka di sekitarnya tampak seperti telah dipukul oleh palu besar. Mereka semua hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk tulang seputih salju yang jatuh ke tanah. Tidak ada makhluk api yang bisa mendekat dalam radius 10 kaki. Inilah kekuatan suara surgawi Om yang paling cocok untuk pertempuran jarak dekat berskala besar dan dapat menyapu ke segala arah. Sekarang jiwanya tidak cukup murni, dan sulit baginya untuk membawa suara surgawi ke potensi penuhnya,
tetapi itu cukup untuk menghadapi makhluk api biasa. Aku tak terkalahkan dalam radius 10 kaki. Kabut cahaya keemasan itu tebal dan menutupi ruang seluas 10 kaki. Kabut itu cemerlang dan menyilaukan. Makhluk api yang menyerbu terus meledak, dan semuanya hancur. Bahkan 3 penyintas terkuat pun tidak berani mendekat. Dalam radius 10 kaki di sekitar Xiao Chen, itu seperti ruang penjara iblis yang merusak, membantai semua makhluk hidup. Pada saat ini, Xiao Chen bagaikan dewa perang berlian kuning yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Daerah yang diterangi oleh cahaya keemasan yang menyala-nyala itu menyilaukan, dan seluruh mansion tuan kota diratakan sepenuhnya oleh tangan Tuhan, mengubahnya menjadi reruntuhan yang mengerikan. 3 dari 4 prajurit yang tersisa ditembak mati, dan kebangkitan Raja Berlian Kuning tak terbendung. Alun-alun pusat kota dan bangunan-bangunan besar di semua sisi semuanya hancur berkeping-keping oleh Xiao Chen. Ini benar-benar menghancurkan kota. Jika Anda ingin mengembalikan kota raksasa ke tampilan aslinya, mungkin diperlukan usaha yang sangat besar. Malam pun tiba dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan yang terang menyinari. Sebagian besar wilayah kota raksasa telah hancur. Banyak kompleks bangunan hancur menjadi reruntuhan. Dari keempat prajurit hebat yang menjaga kota, yang terakhir melarikan diri. Xiao Chen mencari ke seluruh kota tetapi tidak menemukannya. Namun, ia menemukan 10 botol cairan sumber kehidupan di bunker bawah tanah rumah tuan kota. Ini adalah keuntungan besar. Xiao Chen sedang bersiap untuk memurnikan jiwanya dalam waktu dekat, tetapi dia tidak menyangka akan mengumpulkan begitu banyak cairan dewa tambahan. Setelah Xiao Chen memasukkan semua cairan sumber kehidupan ke dalam cincin luar angkasa, dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa Raja Raksasa mungkin akan kembali. Hasil ini tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan telak bagi Raja tertinggi. Setelah sehari semalam melakukan penyerangan, mereka menghancurkan pemilik 6 kota besar, lalu merebut kota raksasa. Pertempuran itu terjadi ribuan mil jauhnya, dan hasilnya sungguh gemilang. Orang bisa membayangkan betapa marahnya sang Raja Raksasa. Hanya setengah jam setelah Xiao Chen pergi, pelangi yang mengejutkan terbang dari tenggara yang jauh. Sebelum pria itu tiba, aura mengerikan dari seorang pria yang kuat telah menutupi langit dan bumi, seluas lautan, menyapu ke segala arah, membuat semua makhluk hidup di tanah ini gemetar. Raungan besar itu mengguncang langit dan bumi, dan menyebar hingga ratusan mil jauhnya, dengan tekanan luar biasa yang meliputi semua arah. Raja raksasa yang marah itu melawan, tetapi terlambat. Ia telah mengetahui bahwa 6 kota besar telah ditembus di sepanjang jalan. Sekarang melihat sebagian besar wilayah kota raksasa telah berubah menjadi reruntuhan, ia merasa ingin muntah darah. Raung, Raja raksasa itu sangat marah. Ia sangat marah. Sehebat dirinya, ia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Ia selalu bersekongkol melawan orang lain dan membunuh siapapun yang berani melawan. Ia tidak menyangka bahwa kesalahan hari ini akan menyebabkan bencana seperti itu. Berita itu langsung menyebar, burung hantu beterbangan ke segala arah, dan seluruh wilayah timur laut terguncang. Semua makhluk api yang unggul menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Raja Berlian Kuning ini terlalu kejam. Dia bahkan memusnahkan seluruh sarang. Mereka membunuh dan menyerbu ke markas Raja Raksasa dan menyapu bersih wilayah kekuasaan Raja Raksasa. Terlepas dari hasil pertempuran, dampaknya saja tidak terukur. Pada saat ini, fokus pembicaraan di antara semua pihak, Raja Berlian Kuning, sedang bergegas di bawah sinar bulan, melewati area yang luas. Dia menuju ke arah yang berlawanan dengan Raja Raksasa.
Dia ingin menembak 7 tuan yang telah mengikuti Raja Raksasa ke medan perang tetapi tertinggal dan belum kembali. Ini adalah keputusan yang gila dan berani. Raja Raksasa yang marah itu sangat berbahaya. Jika ketahuan, konsekuensinya akan mengerikan. Tetapi kesempatannya untuk dipromosikan ke tingkat ketiga berlian kuning dalam waktu singkat mungkin terletak pada 7 master tersebut. Kematian dan kesempatan hidup berdampingan. Bab 375 Raja Tertinggi Menangis. Xiao Chen melakukan perjalanan ke selatan secepat kilat. Ia mengambil risiko. Jika berhasil, ia akan memperoleh 7 benih api yang kuat. Namun, jika ia gagal dan ketahuan oleh Raja Raksasa yang telah tersadar, itu mungkin akan menjadi bencana. Raksasa itu memimpin 10 master untuk mengepung dan memusnahkan Xiao Chen. 3 dari master itu telah dibunuh oleh Xiao Chen malam sebelumnya. Sekarang ke-7 master ini sedang dalam perjalanan kembali ke kota raksasa. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka tidak dapat lebih cepat dari Raja Raksasa, master nomor 1 di daerah ini, jadi mereka tertinggal. Bintang-bintang berkelap-kelip, cahaya bulan bagaikan air, di dunia orang mati, malam merupakan waktu terjaga yang sesungguhnya, dan sebagian besar makhluk api suka muncul di malam hari. Melihat sekeliling, ada kobaran api yang berkelap-kelip di dataran dan pegunungan. Itu adalah makhluk api dengan berbagai kekuatan dan kelemahan yang sedang bepergian. Tanah merah memancarkan aura menakutkan di bawah sinar bulan, seolah membuktikan bahwa ini adalah dunia orang mati. Ada roh-roh jahat yang berkeliaran di antara gunung-gunung dan bukit-bukit. Xiao Chen menempuh perjalanan lebih dari 2000 mil ke selatan dan menyergap di jalan menuju Giant City. Setengah jam kemudian, ia akhirnya mencapai sasarannya. 7 makhluk api yang kuat, api ilahi mereka mekar terang di langit malam, menyerbu ke arah mereka seperti 7 meteor. Tinggi mereka dari tanah hanya beberapa kaki. Agar tidak membuang terlalu banyak daya api, mereka sering terbang ratusan kaki jauhnya, mengetuk tanah dengan ringan, dan menggunakan tenaga tersebut untuk melompat lagi. Dengan cara ini mereka dapat bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menghemat daya api. Tidak ada tumbuhan apapun di daerah perbukitan ini, hanya bebatuan berwarna merah kecoklatan. Ke-7 tuan itu menuju ke utara, dan mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan menyergap dan membunuh mereka. Namun baru saja memasuki daerah perbukitan itu, ketika ke-7 orang itu lewat, pelangi emas cemerlang tiba-tiba muncul ke angkasa dari sebuah jurang, dan seketika itu juga menghancurkan makhluk api kuat yang meloncat lewat. Bunuh dengan 1 pukulan. Xiao Chen bersembunyi dengan sangat baik, menunggu mangsanya muncul di jarak pembantaian sebelum menyerang dengan tangan dewa, membunuhnya seketika. Kerangka sang guru hancur total, dan hanya tengkoraknya yang selamat, tetapi itu menjadi piala milik orang lain. Itu kamu, sialan, kenapa kamu ada di sini seperti ini? 6 master lainnya sangat terkejut dan marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen, yang sedang diburu, akan menyergap dan membunuh salah satu orang kuat mereka. Bunuh dia, ayo kita lakukan bersama. 6 makhluk api yang kuat itu sangat marah. Hanya dalam 1 hari dan 1 malam, 4 dari 10 master teratas tewas, yang membuat mereka sangat marah. Xiao Chen tidak mundur, tetapi berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan bergegas maju. Dia ingin segera memulai pertempuran, jika tidak, akan menjadi masalah besar jika Raja Raksasa berbalik untuk membantu. Bas adalah jurus pamungkas. Xiao Chen langsung memainkan suara surgawi dan hanya membidik 1 dari mereka. Menghadapi serangan orang kuat lainnya, ia hanya menggunakan tangan surgawi untuk melindungi titik vitalnya dan bergegas maju.
Suara surgawi bagaikan guntur ungu yang bergetar di langit, meletus dengan gelombang yang menghancurkan. Meskipun tidak dapat melawan beberapa orang kuat dengan level yang sama pada saat yang sama, ketika terkonsentrasi pada satu musuh, kekuatannya cukup mengerikan. Makhluk api yang kuat itu bergetar bagaikan saringan, terpaku di udara, berupaya sekuat tenaga untuk melawan. Di sampingnya, 5 makhluk api yang kuat, memegang pisau tulang panjang dan pedang meteorit tajam di tangan mereka, terus-menerus menebas Xiao Chen seperti kilat. Xiao Chen mengayunkan sepasang telapak tangan tulang berlian kuning, menyapu ke segala arah. Dia menggunakan tangan dewa secara maksimal. Namun, meskipun demikian, menghadapi serangan putus asa dari 5 tuan, dia masih menderita banyak pukulan berat. Sepasang telapak tangan emas tidak dapat memblokir semua pisau tulang dan pedang besi. Namun selama proses ini, suara surgawi, Om, terus bergetar dan dia tidak berhenti sama sekali. Akibat dari suara surgawi yang dahsyat itu menyebabkan daerah perbukitan berguncang, dan batu-batu besar terus berguling turun dari bukit-bukit rendah sambil bergemuruh. Boom! Makhluk api kuat yang diselimuti oleh suara surgawi itu akhirnya tidak dapat bertahan, dan tulang-tulangnya runtuh di langit, bahkan tengkoraknya pun tidak terkecuali. Xiao Chen menyerbu dengan ganas, dan dengan tangannya dia mengayunkan berulang kali, meletakkan tengkorak yang hancur itu ke dalam cincin ruang angkasa. Cahaya mengerikan keluar dari rongga mata kelima master itu. Mereka benar-benar marah. 5 benih api melesat ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan mulai bertarung dengan Xiao Chen. Para penjahat yang putus asa adalah yang paling menakutkan. Kelima master bertarung dengan nyawa mereka, dan kekuatan serangan mereka meningkat secara eksponensial. Pisau tulang dan pedang besi menebas tulang Xiao Chen dari waktu ke waktu. Jika mereka adalah makhluk api biasa dengan level yang sama, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Namun, bahkan dengan tubuh tulang berlian kuning, sulit untuk menahan serangan terus-menerus dari 5 orang kuat. Xiao Chen merasa bahwa jika terus seperti ini, tulang lengan, tulang rusuk, dan bagian lainnya akan patah cepat atau lambat. Jika saja dia tidak terlalu kelelahan setelah bertarung seharian penuh, dia pasti bisa membunuh kelima master hebat itu saat ini. Namun, serangan siang dan malam itu menghabiskan terlalu banyak tenaganya, dan sekarang bahkan mengguncang Origin of Heavenly Sound pun sangat melelahkan baginya. Tidak ada waktu tersisa, dan Xiao Chen juga mempertaruhkan nyawanya. Dia menargetkan 1 orang kuat dan melancarkan serangan ganas kepadanya. Sedangkan untuk 4 orang tuan lainnya, dia hanya mengambil pendekatan defensif. Dia ingin fokus membunuh 1 musuh yang kuat. Bang! Pisau tulang besar itu menebas tengkorak, mengguncang apinya dan berkedip-kedip, hampir jatuh dari langit. Namun dengan pengorbanannya, ia berhasil menerobos dan mendekati pria kuat yang menjadi sasarannya. Tangan Tuhan melambai, cahaya keemasan cemerlang bermekaran, dan suara tulang patah pun terdengar. Boom! Akhirnya, musuh kuat lainnya berhasil dihancurkan. Tengkorak yang berisi api yang kuat itu dimasukkan ke dalam cincin antariksanya. Raungan, keempat tuan yang tersisa meraung marah, mengguncang seluruh wilayah perbukitan. Pada saat inilah pedang meteorit diam-diam menebas tulang leher Xiao Chen dari belakang. Di bawah suara gemuruh, tidak ada riak yang terdengar. Namun, Xiao Chen seperti seorang nabi. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia mengayunkan tangan dewa ke belakang, dan dengan suara berdenting, dia mematahkan pedang meteorit, lalu menendangnya ke udara. Bang! Dia menendang keras dada si penyerang. Pada saat yang sama, setelah mengumpulkan cukup kekuatan, asal suara surgawi bergetar lagi, semuanya bergegas menuju musuh yang kuat ini. Krak, krak.
Meskipun kekuatan Xiao Chen hampir habis, dia sekarang menggunakan semua Origin of Heavenly Sound untuk menyerang satu orang dari jarak dekat. Efeknya mengerikan, menghancurkan tubuh musuh di tempat. Api di tengkorak yang hancur itu segera dipadamkan. Itulah tujuan utama penyergapannya di sini, dan api itu tidak boleh hilang dengan cara apapun. Masih ada 3 musuh kuat yang tersisa di depan. Ya, meskipun Xiao Chen sudah sangat lelah, dia masih menggertakkan giginya dan bersiap untuk menghancurkan semua 10 tuan. Namun, pada saat ini, aura bahaya yang menggetarkan hati datang bagai kekuatan yang luar biasa, dan raungan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi menyebar hingga ratusan mil. Awan hitam tak berujung berarak, menghalangi cahaya bulan terang di langit. Sosok iblis yang tinggi besar, membawa aura iblis yang mengerikan, datang ke arahnya dan mengunci Xiao Chen dengan erat. Raja raksasa pun tiba. Setelah marah-marah di base camp, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Lawannya sangat licik dan tidak bermain sesuai aturan. Jika ia mencegat 7 master yang tertinggal di tengah jalan, itu akan menjadi masalah besar. Dengan mentalitas, lebih baik aman daripada menyesal, ia bergegas kembali, dan seperti yang diduga sesuatu yang buruk terjadi. Lawan mengambil langkah yang berisiko dan melancarkan serangan balik lainnya dan membunuhnya. Raja raksasa sangat marah. Lawan ini terlalu licik. Dia telah melancarkan 2 serangan balik yang berani, yang membuatnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Musuh yang begitu menakutkan membuat Xiao Chen merasakan bahaya besar. Dia mundur dengan tegas dan berubah menjadi pelangi panjang, terbang ke langit yang jauh. Ketika Raja Raksasa tiba, dia dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan. Cara yang mengerikan seperti itu mengejutkan semua orang. Bahkan Xiao Chen pun merasa kagum di dalam hatinya. Metode serangan makhluk api yang paling kuat biasanya mengandalkan tulang mereka yang tidak bisa dihancurkan, tetapi Raja Raksasa tampaknya telah menguasai hal ini. Ia benar-benar dapat menggerakkan awan iblis dan menelan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini tampaknya merupakan kekuatan magis yang mengerikan. Gunung-gunung dan sungai-sungai diselimuti olehnya dan mungkin akan runtuh. Entahlah apakah ia memiliki cara-cara mengerikan lainnya. 7 dari 10 master teratas telah dibunuh oleh Xiao Chen. Hasil ini sudah cukup. Sekarang prioritas pertamanya adalah melarikan diri. Tetapi hal itu tampaknya sulit karena Raja Raksasa telah menguncinya dan mengejarnya dari dekat. Raja Raksasa yang marah itu sangat berbahaya. Dia mengunci Xiao Chen dan tidak akan berhenti sampai dia membunuh musuhnya. Begitu saja, kedua pria kuat itu mulai mengejar dan melarikan diri di bawah sinar bulan. Kondisi Xiao Chen saat ini sama sekali tidak cocok untuk bertarung. Pilihan terbaik sekarang adalah melarikan diri ke tempat yang aman, memurnikan semua benih api yang telah dipanennya, dan menggunakan suara Om untuk maju ke tingkat ketiga berlian kuning, lalu kembali untuk bertarung. Jelas, Raja Raksasa tidak ingin memberinya kesempatan ini. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, dan dia ingin segera membunuh Xiao Chen. Boom! Gumpalan besar awan gelap bergulung masuk, dengan kilat berwarna merah darah menyambar dari dalam, menerjang ke arah Xiao Chen. Kerak! Petir merah darah yang besar menyambar Xiao Chen, meledakkannya hingga puluhan kaki jauhnya. Namun, meskipun terluka parah, Xiao Chen tidak berhenti dan terus melarikan diri dengan cepat. Fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar itu tumpul dan menyedihkan. Tepat saat awan gelap bergulung masuk, cakar tulang besar, sebesar beberapa rumah, terentang dari awan gelap di langit dan meraih ke arah Xiao Chen. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Bintang-bintang dan bulan yang terang semuanya tertutup oleh awan gelap, dan dari awan-awan jahat yang bergulung-gulung,
tiba-tiba muncul cakar tulang yang begitu besar. Bagaimana mungkin itu tidak mengerikan? Xiao Chen terkejut, dan ribuan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Tubuh tulang berlian kuning itu diselimuti oleh energi api yang kuat, dan tangan Tuhan bergetar ke arah langit. Bang! Cakar tulang besar yang menekan langit itu terbang setinggi lebih dari 10 kaki. Boom! Cakar tulang yang mengerikan itu menekan lagi dan mencengkeram dengan ganas. Pemandangan itu sangat mengerikan dan menakutkan. Jika orang biasa dengan daging dan darah melihatnya, kulit kepalanya pasti akan mati rasa. Tangan Tuhan terus melambai. Sekarang setelah dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu, Xiao Chen harus melawan dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa serangan berturut-turut, cahaya keemasan menggulung awan iblis, mengguncang cakar tulang besar di langit, dan akhirnya menghancurkannya. Namun, akibat yang mengerikan belum terjadi. Di awan gelap yang menutupi bintang dan bulan, kilat berwarna merah darah menari-nari, lalu lebih dari selusin cakar tulang besar jatuh berturut-turut, masing-masing sebesar beberapa rumah. Xiao Chen melarikan diri di bawah langit malam. Lawan ini lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dia telah menunjukkan metode yang mengerikan bahkan sebelum mereka benar-benar bertarung. Dalam kondisinya saat ini, dia jelas bukan tandingannya. Setelah berlari ribuan mil di tengah malam, Xiao Chen tidak tahu berapa banyak kota yang telah dilewatinya, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan raja raksasa yang kuat dan menakutkan. Saat fajar menyingsing, ia mulai melarikan diri ke arah barat. Dalam 3 hari 3 malam berikutnya, ia melarikan diri ke arah barat, menjauhi wilayah timur, dan bahkan memasuki wilayah barat di pinggiran benua. Ini bukan lagi wilayah yang diperintah oleh Raja Raksasa, Raja Binatang, dan Raja 100 Perang. Wilayah barat telah lama sepenuhnya bersatu dan ditaklukkan oleh penguasa kota malaikat. Tempat ini merupakan daerah yang berbahaya bagi orang-orang kuat di timur, terutama Raja Raksasa, Raja Binatang, dan Raja 100 Perang, yang lebih enggan menginjakkan kaki di daerah ini. Raja Malaikat begitu kuatnya sehingga tidak lagi puas dengan menyatukan wilayah barat dan cenderung menyerang wilayah timur. Jika Raja Raksasa ditemukan oleh Raja Malaikat di wilayah barat, dia tidak akan pernah kembali. Dia tahu betul betapa mengerikannya Raja Malaikat, makhluk kuat yang seharusnya memimpin pasukan ke kedalaman benua. Pada hari keempat, mereka telah menembus ribuan mil ke wilayah barat. Meskipun Raja Raksasa marah, ia perlahan mulai berpikir untuk mundur. Ini terlalu berbahaya. Jika Raja Malaikat mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya sesegera mungkin. Ia memiliki banyak kekhawatiran. Ia ingin membunuh Xiao Chen, tetapi takut membahayakan dirinya sendiri. Pada saat ini, Xiao Chen benar-benar kelelahan, tetapi dia bertahan. Jika dia berhenti, dia akan langsung terbunuh. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa Raja Raksasa akan berhenti di depannya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berlari menuju kota malaikat yang legendaris. Garpu, sang Raja Raksasa mengumpat dengan keras, mengatakan bahwa bajingan ini adalah orang yang tidak berguna dan mulai mencari bantuan dari kekuatan luar lagi, dengan harapan membuatnya berada dalam bahaya dan diserang. Aku tanda pagar Akeong tanda pagar persen. Raja Raksasa, yang pandai merencanakan kejahatan dan selalu merencanakan kejahatan terhadap orang lain, sangat marah saat ini, dan mulai mengutuk Xiao Chen yang berlari di depannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia selalu mengintimidasi orang-orang dengan tekanannya yang mengerikan, tetapi belum pernah mengutuk seperti ini sebelumnya. Dia hanya sangat marah. Tanpa diduga, Xiao Chen bahkan lebih lugas. Dia berteriak langsung di jalan melarikan diri, Raja Raksasa datang, Raja Raksasa datang, dan akan menyerang kota malaikat. Wah!
Ibumu cukup kejam. Jika kamu punya nyali, jangan kembali ke wilayah timur seumur hidupmu. Raja raksasa berbalik dan lari dengan marah, bergegas ke arah timur tanpa melihat ke belakang, karena takut Raja Malaikat yang menakutkan akan muncul. Jangan khawatir, saat aku mencapai berlian kuning tingkat ketiga, aku pasti akan muncul di hadapanmu. Xiao Chen akhirnya bisa berhenti dan menatap Raja Raksasa yang perlahan menghilang ke langit. Ia duduk di tanah. Setelah bertempur sehari semalam dan melarikan diri 4 hari 3 malam, bahkan Raja Berlian Kuning pun akan hancur. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Chen mulai berlari lagi, kali ini menuju ke daerah yang paling terpencil dan sunyi. Dia tidak ingin menjadi mangsa orang lain, jadi dia perlu mencari tempat yang tidak akan mengganggunya dan berkultivasi hingga tingkat ketiga berlian kuning. Wilayah timur sedang dalam kekacauan saat ini. Xiao Chen menghancurkan kota raksasa dan bertempur di sebagian besar wilayah timur, menewaskan lebih dari selusin prajurit berlian kuning level 2. Semua benih api telah menerima berita itu. Terjadi keributan di timur, dan Raja Raksasa benar-benar dikalahkan. Setiap orang punya firasat bahwa kebangkitan Raja Berlian Kuning tidak dapat dihentikan. Raja Raksasa ingin memasak Xiao Chen, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak berani pergi jauh ke wilayah barat untuk menangkap orang. Setelah mendengar rumor dari dunia luar, dia merasa gila. Akhirnya, ia menyerang kota Pojun dan ingin membantai semua makhluk api di kota-kota yang didukung Xiao Chen untuk melampiaskan amarahnya. Namun, yang membuat Raja Raksasa marah adalah beberapa kota seperti Pojun dan Tanlang benar-benar kosong, tidak ada seorang pun yang tersisa dan bahkan seekor tikus kerangka pun tidak ada. Semua makhluk api telah melarikan diri. Raja Raksasa sangat tertekan hingga dia menjadi gila. Tanpa diduganya, Sapolang dan Yellow Diamond Skeleton telah melarikan diri. Sambil melarikan diri, mereka memerintahkan semua makhluk api di kota itu untuk mundur dan berpencar ke hutan belantara. Raja Raksasa menangis dan bertanya kepada surga dalam hati. Dia telah merencanakan sesuatu terhadap orang lain sepanjang hari, tetapi pada akhirnya dia dipukul dengan keras oleh seorang bajingan.